Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Joni Ardianto Putra, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sijunjung. Di siang yang cerah ini saya didampingi oleh salah seorang guru hebat dari SDN 7 Kabun, yaitu Ibu Arjuna Ekawati, guru kelas 6 dan juga menjabat sebagai bendahara sekolah di SDN 7 Kabun. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak Joni. Bagaimana kesibukan hari ini? Alhamdulillah sangat sibuk sekali. Sangat sibuk sekali ya. Iya. Apakah kita punya waktu untuk berbincang sebentar sekarang di siang hari cerah ini, Bu Eka? Silakan Pak. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwasanya kita akan melakukan sebuah supervisi akademik berbasis coaching, yang mana supervisi ini bukanlah bentuk penilaian tapi adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang kita laksanakan dengan berbasis coaching. Nah, baik mereka sebelum kita laksanakan besok proses coaching di kelas, sekarang kita akan masuk dulu pada tahap pra observasi. Ya, nah itu ada beberapa hal sebelum supervisi yang akan kita laksanakan besok yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eka. Tidak berbicara tentang masa depan. Boleh saya lakukan pertanyaannya, Bu Eka? Ya, kita santai aja karena ini bukanlah penilaian tapi proses belajar bagi kita bersama ya, Bu Eka. Yang pertama, Bu Eka, pada supervisi besok dalam merencanakan pembelajaran yang telah Bu Eka susun, apa kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran dari pelaksanaan pembelajaran besok? Kebetulan besok saya belajarnya itu matematika Pak Joni. Jadi kemarin saya telah menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran saya mengenai taksiran keliling dan luas lingkaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran saya yang akan saya lakukan besok, yang pertama yaitu menganalisis unsur-unsur lingkaran itu sendiri. Di mana tujuannya dengan mengamati video nantinya, sehingga apa yang saya tujukan itu tercapai hendaknya. Kemudian yang kedua, tujuan saya itulah yaitu menggunakan benda konkret. Anak disuruh membawa alat peraga atau kaleng-kaleng bekas yang berbentuk lingkaran alasnya. Kemudian nanti anak itu akan disuruh untuk mengukur kelilingnya, perkiraan keliling, sehingga anak tersebut akan menemukan kaitannya antara pi kuadrat dengan keliling dan diameter lingkaran tersebut. Itu saja Pak Joni. Baik, berarti dapat saya simpulkan mereka ada 3 ya setidaknya tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang pertama itu nanti siswa mampu melakukan taksiran terhadap lingkaran. Iya. Kemudian yang keduanya dengan video siswa mampu menentukan unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Iya. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan benda konkret, nanti siswa itu bisa menentukan keliling lingkaran dan menentukan keterkaitan antara pi kuadrat dan diameternya ya. Baik Beka, sungguh luar biasa sekali tujuan pembelajarannya yang kita capai besok. Baik Beka, untuk supervisi besok kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Eka saya amati gitu, yang bagian mananya gitu. Kebetulan kemarin saya merancang pembelajarannya yaitu memasukkan pembelajaran diferensiasi Pak Joni. Jadi mungkin di sana Pak Joni bisa mengamati apakah sudah sesuai yang mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Kebetulan besok itu saya maunya diferensiasi konten sama proses. Iya, produknya tidak ya Pak Joni, hanya 2 saja yang akan saya amati, konten dan prosesnya saja. Dimana pada kontennya ini nanti saya akan membuat anak itu beberapa kelompok. Kelompoknya itu berdasarkan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kemampuan anak itu, berdasarkan itulah nanti pengelompokan anak itu. Itu diferensiasi kontennya. Kemudian kemudian proses ya Mbak Joni. Tadi maksud saya yang tadi itu lebih ke proses ya. Iya, yang kontennya itu mengenai cara saya menyampaikan materinya. Dimana di sini saya menggunakan benda konkret, itu anak sendiri yang menyediakan. Kemudian mengamati video, itu saya yang menyediakan.
Dan saya juga menggunakan metode ceramah di sini Pak Joni. Iya. Sehingga anak-anak yang gaya belajarnya auditori bisa dengan saya menjelaskan itu. Itu diferensiasi konten yang akan saya lakukan. Baik, berarti yang ingin saya amati nanti adalah berupa pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten dan proses, di mana kata BK konten ini lebih mengarah ke penggunaan media tadi ya. Iya, iya. BK menggunakan berbagai macam media dalam proses pembelajarannya. Ada Iya. video, ada benda konkret, ada dengan diskusi tadi juga ya. Iya, disesuaikan dengan gaya belajar anak itu. Iya, diskusi dengan benda. Baik, BK media pembelajaran tadi satu lagi ya. Iya. Baik, BK, setelah kita membahas tadi area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira nih strategi dalam rancangan pembelajaran yang telah Ibu Eka rancang ini apa? Gitu? Modelnya apa? Mungkin pendekatan yang digunakan apa? Gitu. Baik Pak Joni, di sini saya menggunakan model ya. Ya, model pembelajaran, di mana di sini saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, di mana di sini anak itu nanti akan saya berikan beberapa masalah. Masalahnya di sini adalah mengenai benda konkret tadi, mengenai keliling lingkaran. Anak itu disuruh diberikan LKPD masing-masing anak di dalam kelompoknya. Kemudian anak itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKPD-nya itu berdasarkan benda konkret yang telah disediakan anak itu. Baik, berarti nanti BK menggunakan model pembelajarannya problem based learning ya. Iya, dan metodenya juga enggak satu metode aja Pak Joni. Dimana di sini karena adanya diskusi, adanya diferensiasi proses tadi, berdampak kepada metode yang akan saya ajarkan. Nah, metode yang saya gunakan itu ada tanya jawab pasti ya Pak Joni ya. Kemudian ceramah udah pasti juga, diskusi, dan ada penugasan nantinya Pak Joni. Penugasan ya. Iya. Dimana diskusi itu ada kolaborasinya tentu, sudah pasti ya Pak Joni ya. Baik Bu Eka, berarti dapat kita simpulkan strateginya Bu Eka PBL, problem based learning, kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kolaborasi, penugasan, dan juga metode ceramah. Baik, melihat pemaparan Bu Eka yang sungguh luar biasa ini, saya yakin Bu Eka mampu mengajar dengan baik nantinya di kelas. Karena terlihat sekali persiapannya matang, kemudian pengetahuan yang luar biasa. Saya yakin tidak akan ada kendala kita nantinya di supervisi akan kita lakukan besok hari. Mungkin itu Bu Eka untuk tahap pra ini, nanti kita bertemu pada supervisi dan pada pasca nantinya. Terima kasih Bu Eka atas waktu yang diberikan. Mungkin itu saja dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk
konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 3. Nah, itu ya. Jadi masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulangi lagi sampai semuanya, nggak ada yang salah. Bisa? Nah, konsentrasi dimulai ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 1, 1. Masih ada yang salah. Kita coba satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Coba yang salah. Hah? Itu lingkaran. Oke. Nah, ini apa namanya? Lingkaran itu apa ininya? Yang alasnya ini yang bentuknya lingkaran. Ya enggak? Alasnya ini yang bentuk lingkaran. Ini namanya lingkaran. Karena apa? Karena lingkaran itu maksudnya berbangun datar. Nah, sekarang coba perhatikan di kelas kita ini. Apa saja yang bentuknya lingkaran? Apa? Ini tempat lampu ini, benar. Tempat mancaan kok. Oke, lihat ya bentuknya lingkaran. Hiasan lokal. Oke, terus kopu. Apa ini nih kopu? Paku itu. Ya, benar. Jadi banyak apa? Oke, spidol. Mana spidol itu tadi? Nah, tutupnya bentuk lingkaran enggak? Enggak ya, yang bentuk lingkaran mana? Yang alasnya. Oke. Nah, jadi tujuannya kita mempelajari lingkaran ini karena lingkaran ini banyak sekali yang kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Ya enggak? Pernah main sepeda enggak? Roda sepeda itu bentuknya apa? Bulat. Bulat itu sama dengan lingkaran. Oke. Nah, jadi pada kali ini nantinya kita akan belajar mengenai keliling lingkaran. Ya. Ya. Pertama kita lihat dulu video ini untuk melihat unsur-unsur yang ada di lingkaran. Bisa juga dia seperti ini. Nah, dari titik O ini ke C ini, itu yang dinamakan dengan jari. Jari-jari itu dilambangkan dengan R ya. Kalau dia meter itu dilambangkan dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Joni Rinto Putra. Pada hari ini akan melaksanakan tahapan pasca observasi supervisi akademik, yang mana pada hari ini sudah bersama saya Ibu Guru Hebat, Ibu Arjuna Ekawati, dan alhamdulillah pada hari ini kami juga didampingi oleh Ibu pembimbing praktik yang luar biasa yang telah berjuang menghadapi medan perjalanan menuju sekolah yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Ibu Ima. Terima kasih Bu telah hadir di sekolah kami untuk pendampingan 5 pada hari ini. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan supervisi tahapan pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih. Kita mulai berkah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada BK karena sudah bersedia melakukan tahapan coaching supervisi akademik bersama saya dalam rangka rentetan kegiatan program guru penggerak ini. Baik BK, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan berupa supervisi akademik, yaitu tahap observasi, dan pada hari ini kita masuk pada yang namanya tahapan pasca observasi supervisi akademik berbasis coaching. Nah, mungkin kita langsung aja kepada topik pembicaraan kita ini, Kak. Yang pertama nih, Bu Eka, kegiatan kita pada hari ini ada beberapa macam nanti sesuai dengan alur yang akan kita laksanakan. Yang pertama, nanti kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan observasi yang telah kita laksanakan. Kemudian nanti kita akan mencoba berdiskusi, bercakap-cakap tentang apa saja yang telah terlaksana dalam observasi kita, apa yang masih belum terlaksana. Nah, kemudian nanti terakhir baru kita akan memikirkan nanti rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi yang kita laksanakan kemarin. Baik, kita masuk ya Bu Eka. Yang pertama yaitu menurut Bu Eka dari kegiatan observasi di kelas yang telah kita laksanakan kemarin, kira-kira apa refleksi diri Bu Eka dulu? Apa maksudnya menurut Bu Eka apa yang sudah berhasil Ibu Eka laksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirancang atau RPP yang dirancang, dan apa yang masih belum terlaksana secara seutuhnya, walaupun sudah terlaksana tapi belum seutuhnya terlaksana. Baik Pak Joni, kemarin kita telah melakukan observasi ya Pak Joni mengenai lingkaran kemarin Pak Joni. Iya, materinya kemarin lingkaran. Iya, mengenai lingkaran. Sebelumnya kita kan juga sudah melakukan pra-observasi. Iya. Di mana kemarin pada pra-observasi ini kita menyepakati bahwa yang Pak Joni amati itu mengenai proses diferensiasi, di mana kemarin saya melakukan diferensiasi proses dan konten. Kemudian juga baiklah Pak Joni, pada proses pembelajaran kemarin yang kita lakukan observasi kemarin, saya memakai pendekatan itu PBL kemarin. Nah, jadi pada proses pembelajarannya, di mana di sini problem based learning, tentu anak dihadapkan dengan berbagai masalah. Nah, kemarin saya mendesain LKPD-nya berdasarkan kemampuan-kemampuan anak itu. Sehingga pada proses pembelajarannya itu saya melakukan diskusi. Anak dibentuk beberapa kelompok. Kebetulan kemarin dibentuk menjadi 3 kelompok, di mana kelompok-kelompoknya itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan. Di mana ada kemampuan anak yang sedang, baik dan kurang. Dan juga pada proses pembelajaran kemarin saya menayangkan beberapa video dan saya menjelaskan materinya apa, dan alhamdulillahnya anak-anak kelas 6 kemarin tertarik dengan pembelajaran yang seperti itu. Baik ya. Berarti alhamdulillah dengan rencana pembelajaran yang telah Bu Eka susun bisa menciptakan suasana belajar yang menarik dan bisa mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Iya. Alhamdulillah ini kan bisa terlaksana dengan baik.
Baik, kita masuk pada kegiatan berikutnya, Bu Eka. Seperti perbincangan kita pada tahap pra observasi kemarin, bahwasanya ini ada beberapa kriteria atau ada beberapa topik tertentu yang akan kita amati dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Eka laksanakan, ini kan kalau tidak salah kemarin ada 3 ya Bu Eka. Iya. Ada itu tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian penggunaan media yang menarik dan efisien. Iya. Ya. Baik Bu Eka, dari ketiga ini yang kita amati ini, menurut Bu Eka mana hal-hal yang sudah terlaksana di dalam pembelajaran yang Bu Eka laksanakan kemarin? Baik Pak Joni, menurut saya Pak Joni, dari 3 area pengembangan ini ada diferensiasi proses, konten, dan pengembangan media. Sudah saya lakukan meskipun banyak kekurangannya. Salah satunya itu diferensiasi proses. Saya telah melakukannya dengan membentuk anak itu menjadi beberapa kelompok. Ya. Beberapa kelompok itu berdasarkan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan, telah saya dapatkan juga tadi. Kemudian diferensiasi kontennya yaitu penggunaan media. Nah, di sini kan diferensiasi konten ini kita menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Ada anak yang auditori, kinestetik, dan visual maupun audiovisual. Nah, saya rasa kekurangan saya kemarin di observasi yang telah Pak Joni lakukan itu penggunaan media ini, dimana kemarin saya ada beberapa video yang tidak saya tayangkan. Kemudian pada pembentukan kelompok, anak itu kan dalam satu kelompok itu tidak hanya satu gaya belajar ya Pak Joni. Karena saya kemarin memberikan LKPD kepada anak, tentu anak otomatis anak membacanya. Nah, itu cocoknya untuk tipe anak yang visual ya Pak Joni. Nah, saya lupa kemarin seharusnya pada kerja kelompok ini saya juga bisa meminjamkan anak itu laptop atau HP untuk melihat bagaimana bisa pembelajaran itu dilakukan, sehingga anak yang audiovisual juga bisa mengerti. Karena kalau anak yang visual ini kan audiovisual ini kan dia harus melihat tayangannya baru dia paham gitu kan. Nah, kemarin saya lupanya di sana, saya tidak memberikan anak itu video dalam kerja kelompoknya, hanya fokus kepada LKPD-nya saja. Saya menayangkan videonya Pak Joni. Itu saja mungkin Pak Joni. Oke, Bu. Baik, kalau dapat saya simpulkan dari keterangan yang Ibu Eka sampaikan itu, bahwasanya alhamdulillah memang betul tentang diferensiasi konten dan diferensiasi proses itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang masih kurang sempurna dalam pelaksanaannya yaitu pada tahapan penggunaan media tadi kata Bu Eka ya. Penggunaan media, kemudian pada LKPD-nya. Iya. Yang LKPD yang belum bisa menampung seluruh minat dan keinginan siswa. Iya. Dengan artian LKPD ini memang sedikit harus kita revisi supaya menjadi lebih baik nanti ke depannya, itu ya kan? Iya. Satu hal lagi Pak Joni, karena kemarin kan saya mengambilnya keliling lingkaran ini. Iya. Nah, kemarin itu kan waktunya cuma 2 jam ya, 2 JP saya satu kali pertemuan. Nah, kemarin saya muat-muatkan saja di mana di sana saya mencari unsur lingkaran, ada keliling lingkaran. Jadi anak ini kewalahan, terlalu banyak materinya. Mungkin itu di situ juga kekurangan saya kemarin Pak Joni dalam pemilihan materinya. Betul juga kata Pak Joni tadi, LKPD ini kan salah satu media ya Pak Joni ya. Nah, kemarin saya mendesainnya kurang sesuai mungkin. Kemudian petunjuk yang saya berikan itu mungkin kurang bisa anak itu menemukan. Sementara pendekatan yang saya pakai di sini adalah PBL, di mana di sana anak yang menemukan sendiri seperti itu. Baik. Baik Bu Eka, dari penjelasan yang begitu panjang dari Bu Eka tadi, dapat saya tangkap ada 4 poin kalau tidak salah itu ya, 4 poin tentang kekurangan atau yang masih belum terlaksana sebetulnya dalam pembelajaran kita. Yang pertama itu tadi adalah tentang penggunaan media yang belum seutuhnya karena adanya beberapa video yang belum ditayangkan. Kemudian mengenai LKPD, kemudian mengenai materi yang terlalu padat.
tiga ya Bu kan? Tiga, Iya. tiga permasalahan yang masih perlu kita sempurnakan. Sebenarnya sudah terlaksana gitu, tapi ada hal-hal yang mesti kita sempurnakan itu. Baik BK, dari ketiga permasalahan ini menurut BK apa usaha atau apa tindakan yang bisa kira-kira Bu Eka laksanakan nantinya agar kendala yang tiga ini dapat Ibu Eka atasi di dalam pembelajaran nantinya. Baik Pak Joni, salah satunya tadi LKPD ya Pak Joni. Ya, KPD. Mungkin dalam usaha saya nanti untuk kedepannya pembuatan LKPD ini lebih dikreasikan lagi mungkin. Kemudian petunjuk dalam LKPD itu memang harus sesuai dengan konteks atau pendekatan yang kita pakai, sehingga pendekatan itu sesuai dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Iya baik, jadi yang pertama tentang KPD ya Bu Eka. Ya. Jadi saya sebutkan nanti Bu Eka akan mencoba membuat KPD yang lebih bervariasi dan tahapannya itu sesuai ya, tahapannya sesuai dengan materi dan model yang dipilih. Iya, model yang dipilih. Nah, model yang dipilih. Baik Bu Eka, itu yang pertama. Kemudian jadi ada tiga tadi. Yang pertama Iya. itu tentang LPGD sudah Bu Eka jelaskan. Yang karena nanti permasalahan kedua, apa trik dari Bu Eka untuk menyelesaikan permasalahan ini lagi? Ya, yang tadi kan ada tiga. Yang pertama Iya. penggunaan media yang masih belum Iya, media ya. Penggunaan media ya Pak Iya. Joni. Mungkin saya lebih belajar lagi mungkin Pak Joni, lebih banyak dicari referensi-referensi media yang digunakan. Bisa jadi nanti pakai media interaktif lagi, seperti Canva sekarang kan juga sudah bisa ngomong ya Pak Joni. Iya. Mungkin bisa lebih interaktifkan lagi medianya, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Biasanya kan kita cuma menayangkan video yang kita ambil dari YouTube saja. Mungkin untuk kedepannya kita buat sendiri lagi Pak Joni, dimana di dalam media yang kita buat itu kita selipkan juga video-video dari YouTube itu. Selain dari Canva kan juga bisa merekam diri kita ya Pak Joni. Ya, Di sana kan kita menjelaskan kepada anak dengan merekam diri sendiri. Nah selain itu kita juga bisa selipkan video dari YouTube. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali ya Eka. Ide yang Ibu Eka coba mana maksudnya keluarkan sungguh sangat luar biasa, dengan bisa nanti kata kunci yang saya tangkap itu adalah merancang sendiri video pembelajaran. Iya benar. Itu tentunya nanti sangat luar biasa efeknya kepada anak, apalagi nanti kita mampu merancang memang video itu yang dekat dengan kehidupan nyata anak, itu kan. Baik Bu Eka. Yang terakhir ya Pak Joni. Iya, yang terakhir, ketiga ya. yang ketiga tadi Bu Eka. Materinya ya Pak Joni. Materinya. Iya. Untuk kedepannya mungkin saya harus lihat dulu bagaimana padat atau tidaknya materi ini. Iya. Kemarin karena waktunya juga mepet ya Pak Joni, saya yaudahlah dimasukin aja ini, rasanya cukup gitu kan. Iya. Nah ternyata setelah saya laksanakan itu memang tidak cukup Pak Joni. Sehingga untuk kedepannya saya lebih hati-hati lagi dalam mengalokasikan waktu dalam RPP saya seperti itu. Baik Bu Eka. Terima kasih Bu Eka atas jawaban yang luar biasa ini. Kalau saya simpulkan ada tiga juga, dari tiga permasalahan, ada tiga juga ide kreatif dan sangat luar biasa yang akan Ibu Eka kembangkan nantinya, mulai dari menyusun kembali LKPD yang bervariasi, mencari video yang lebih interaktif, atau bahkan membuat video yang lebih interaktif dalam proses pembelajaran, kemudian menganalisa kembali kepadatan materi. Itu ya Bu Eka, kalau saya tangkap. Nah, dari ketiga ini Bu Eka, kira-kira siapa yang bisa atau kapan Bu Eka berencana memulai rencana kita ini tadi yang tiga ini? Kalau yang untuk yang ketiga ya Pak Joni, itu kan tadi kepadatan materi. Ya. Nah setelah kemarin saya lakukan
proses pembelajaran dengan kepadatan materinya yang seperti itu dan alokasi waktu yang singkat seperti kemarin itu. Ya. Nah, saya telah berbenah Pak Joni. Nggak mungkin nih katakan seperti itu. Jadi untuk yang ketiga ini saya sudah berangsur-angsur sudah mulai dari setelah melakukan observasi, saya sudah melakukan untuk materi yang lain gitu. Iya, untuk menyelesaikan materi Iya. ya. Nah, untuk yang LKPD yang bervariasi ini mungkin saya butuh dari Pak Joni juga nantinya sebagai guru penggerak untuk membimbing saya. Tentu Pak Joni lebih banyak lah, lebih paham teknologi seperti itu. Mungkin bisa membantu saya nanti. Begitu juga dengan membuat video pembelajaran tadi Pak Joni. Dan tentunya nanti juga dari kepala sekolah kita. Baik, Kak. Maksudnya itu alhamdulillah kita temukan solusi yang baik. Kira-kira nih kita mungkin nanti minta tadi minta bantuan kepada kepala sekolah kita, bantuan kepada rekan sesama guru. Iya. Deadline waktunya kalau boleh kita patok kapan gitu. Oh gitu. Ya, kapan sih kita mulai ini? Yang dua, kalau yang ketiga tadi Emang sudah sudah dilaksanakan ya. kan kepada analisa kita materi. Iya. Yang dua ini kapan nih? Oh, besok deh kita mulai. Kita kapan menurut mereka akan gitu. Iya. Mungkin bisa minggu depan aja ya Pak Joni. Minggu depan ya. Iya, kalau Pak Joni juga bersedia, karena kan membuat video pembelajaran ini juga nggak sebentar ya, dan juga butuh skill lah tentunya Iya. dalam teknologi. Kebetulan saya juga tidak terlalu terlalu mahir Canva ya. Yang biasanya kan Pak Joni yang sering gunakan Canva nih untuk guru penggeraknya. Mungkin kalau Pak Joni bersedia minggu depan membantu saya, mungkin bisa dilakukan minggu depan. Iya, baik minggu depan. Saya yakin Bu Eka itu sudah sangat luar biasa mendengar penjelasan Bu Eka yang sungguh luar biasa. Saya mungkin kemampuan Bu Eka itu lebih daripada saya. Gitu. Ya, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, Iya, berkolaborasi. sehingga kita hasilkan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, baik, yang terakhir nih Bu Eka. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Eka mengawasi dan mengingatkan kembali tentang rencana yang telah kita rancang? Siapa orang-orangnya mungkin? Mungkin bisa jadi guru-guru yang sudah senior ya Pak Joni. Iya, Kemudian tentunya Pak Kepala Sekolah dan yang mengingatkan kembali. Iya. Iya. Nah, berarti nanti kita bantu kepala sekolah, rekan sejawat dan unsur-unsur pendukung lainnya. Iya. Bu Eka. Baik Bu Eka, setelah mendengarkan apa yang Bu Eka sampaikan, semoga apa yang menjadi rencana kita ini nanti ke depannya dapat terlaksana dengan baik, dapat kita aplikasikan dan dapat memberikan hasil yang baik bagi pembelajaran kita di sekolah nanti. Iya. Ya, saya yakin Bu Eka guru yang luar biasa, guru yang potensial, dan guru yang memang memiliki kelebihan-kelebihan dalam merancang suatu pembelajaran yang menarik bagi siswa. Terlihat dari sudah banyaknya topik-topik di PMM yang sudah Ibu Eka selesaikan, dan alhamdulillah aksinya tadi selesai, sertifikatnya sudah diperoleh. Kemarin percakapan kita terakhir sudah ada 6 ya yang kita selesaikan. Itu semua sangat luar biasa, dan ilmunya Bu Eka mudah-mudahan nanti juga bisa kita terapkan. Mungkin itu saja Bu Eka tentang kegiatan pasca observasi kita ini. Kegiatan supervisi ini bukanlah untuk menggurui kita, tapi adalah untuk kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita agar pembelajaran kita di kelas dapat terlaksana. Baik Bu Eka, dengan telah selesainya kegiatan pasca observasi kita ini, kita akan minta masukan, arahan, dan bimbingan dari Ibu pengajar praktek kita yang telah jauh-jauh hadir ke SDN 7 Kabun ini. Kepada Ibu Ima, waktu dan tempat kita berikan. Terima kasih Pak Joni. Rika, alhamdulillah luar biasa sekali percakapan yang sudah dilakukan tadi. Jadi kegiatan kita kali ini itu tentang supervisi akademik berbasis coaching. Jadi itu merupakan satu hal ilmu yang baru, bukan hanya dari CGP, dari kami kepala-kepala sekolah juga
itu merupakan hal yang terbaru yang kami temui. Jadi dibandingkan dengan kegiatan supervisi yang biasa yang dilakukan oleh kepala sekolah, ternyata ada lagi cara supervisi akademik itu dengan menggunakan coaching. Jadi di sini tadi sudah Ibu lihat percakapan mereka dengan Pak Joni tadi tentang pasca observasi, ada 3 kegiatan tadi, ada refleksi, mereka menceritakan bagaimana proses pembelajarannya, kemudian topik percakapannya tentang apa area-area yang mau dikembangkan sesuai dengan kesepakatan pada pra observasi, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Nah, jadi dari 3 kegiatan tadi Ibu lihat itu kemampuan coaching Pak Joni sudah mulai terasah bila dibandingkan dengan PPI yang sebelumnya. Jadi sudah kelihatan seperti air mengalir, sudah tahu kalau yang proses coaching itu dilaksanakan menggunakan alur tirta. Jadi di sini alur tirta itu ada mengidentifikasi apa tujuan percakapannya, kemudian mengidentifikasi percakapan kita, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Jadi di sini alur tirta ini bukan hanya sebatas digunakan untuk supervisi akademik, bisa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dengan dunia pendidikan, membantu rekan-rekan guru di sini ketika ada permasalahan. Itu bisa dilakukan dengan sistem coaching alur tirta. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi yang alur tirta ini bukan hanya terpakai untuk supervisi, jadi bisa digunakan dalam aktivitas kita di dunia pendidikan. Jadi harapan Ibu setelah kegiatan ini selesai, Pak Joni gitu, ilmunya jangan hanya tinggal di PGP saja. Jadi manfaatkan ilmu yang sudah dipelajari itu untuk mendukung aktivitas kita, kegiatan kita dalam dunia pendidikan. Jadi itu saja tanggapan Ibu. Mudah-mudahan Pak Joni sukses untuk kedepannya. Tinggal 1 kali PI lagi, PI 6. Ya, baru mudah-mudahan nanti berhasil melaksanakan PGP ini dengan memuaskan. Amin. Itu Pak Joni. Baik Bu, terima kasih atas masukan dan sarannya Bu. Semoga nanti tidak hanya saya, juga Bu Eka dan rekan-rekan semua di sekolah ini mampu merasakan manfaat dari program guru penggerak ini, terutama khususnya pada coaching supervisi ini. Mungkin itu Ibu. Terima kasih atas masukan. Baik, Ibu PP yang terhormat dan Ibu Eka, terima kasih atas waktunya. Itulah kegiatan observasi pasca observasi coaching supervisi akademik berbasis coaching kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.